Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, rekan-rekan sekalian. Untuk kali ini Papi kedatangan setrika. Kondisinya seperti ini, untuk kabel putus dan di sini ada luka terbakar dan minta diperbaiki sekaligus diganti untuk kabelnya. Oke, kita langsung bongkar saja ya, kondisi di dalamnya seperti apa. Dan di sini juga terdengar suara kletek-kletek-kletek gitu. Sepertinya ada benda di dalamnya. Oke, rekan-rekan, coba langsung saja kita buka. Namun kita lepas dulu untuk pengkabelannya, kita hafalkan ya. Posisi kabel-kabelnya ada di mana saja. Kita buka covernya satu persatu, nanti biar tahu untuk penyakitnya itu di mana. Oke, rekan-rekan sekalian, untuk setrika seperti ini sebenarnya bukan hal yang sulit ya. Mungkin untuk rekan-rekan awam pun juga bisa. Yang penting mau bersabar dan berhati-hati, karena di sini untuk apa ya, susunan komponen-komponennya itu kadang memakai jepitan-jepitan ya. Jadi kita terpaksa harus mencongkel seperti ini untuk melepas knop-knopnya. Nah, coba dengan hati-hati ya, karena di dalamnya itu ada semacam apa ya, penjepit-penjepit itu. Nah, seperti ini. Ini nanti begitu kita masukkan, ini akan menjepit ke lubang yang ada sehingga tidak mudah lepas. Nah, ini penyakitnya. Ternyata ada gempilan pada knopnya. Ada yang apa ya? Gempil itu apa? Cuil. Kalau bahasa Indonesianya apa ya? Patah atau apa ya? Yes, nanti rekan-rekan, kalau di tempat saya itu namanya gempil atau cuil. Jadi karena gempil atau cuil, setrika ini tidak bisa disetel untuk panasnya. Jadi hanya monoton di situ saja. Coba kita keluarkan penyakitnya. Nah, ini dia gempilannya, gempilan knop. Alhamdulillah kita temukan, sehingga kita akan mencoba menyambung kembali. Sebelum nanti kita mengganti kabelnya, kita akan sambung kembali dengan apa rekan-rekan? Cukup kita lem saja. Kita lem, namun juga kita kasih serat. Untuk penyambungan seperti ini kalau hanya kita lem saja, itu nanti suatu saat bisa lepas lagi. Karena ini kan setrika sering disetel untuk suhunya. Sering kita putar-putar seperti kayak kompor itu kan, sering diceklek-ceklek, knopnya kadang pecah. Mungkin ini nanti penanganannya juga bersama seperti ini. Jadi kita akan coba mengelem memakai lem yang biasa kita gunakan sebagai lem andalan rekan-rekan. Nah, ini kita coba sambungkan, tapi sebelumnya kita bersihkan dulu ya rekan-rekan. Kita bersihkan dulu untuk tempat-tempat yang akan kita sambung, kemudian kita paskan seperti ini sehingga terlihat rata ya, terlihat rata kembali. Setelah itu kita siapkan untuk lem Korea atau lem G atau Alteco, di tempat rekan-rekan itu namanya apa nanti. Sama benang seperti ini, benang jahit saja cukup sebagai seratnya. Kita teteskan dulu sedikit pada yang mau kita sambung, sembarang saja. Yang penting ini fungsinya hanya untuk melekatkan benang agar menempel. Yang penting menempel terlebih dahulu, sehingga kita nggak repot-repot megangi lagi saat nanti kita lilitkan. Nah, seperti ini kan udah, dia secara otomatis sudah lengket ke bendanya atau media yang kita perbaiki.
Lalu kita lilitkan beberapa lilitan secukupnya rekan-rekan, nggak usah terlalu banyak, karena kalau terlalu banyak nanti khawatirnya akan berpengaruh pada tempat pemasangan, mungkin terlalu sesak atau gimana. Jadi kita lilitkan secukupnya. Setelah itu setelah dirasa cukup, kita teteskan lagi lem Korea ini pada sekeliling benda yang kita sambung atau kita perbaiki. Oke, cukup, kita potong saja dan kita rapikan untuk sisanya. Nanti biar kelihatan rapi, ya meskipun enggak kelihatan karena ini bendanya di dalam, tapi biar enggak nyangkut ke komponen yang lain, karena di dalam setrika ini nanti sebagai pengatur panasnya itu ada semacam plat, kalau saya mengatakan bimetal atau apa ya, yang sering untuk mengatur suhu itu. Jadi suatu saat kalau memang panas dari setrika yang dibutuhkan itu sudah sesuai, maka bimetal itu akan memutus aliran listrik sehingga aliran listrik atau pemanasnya nanti tidak bekerja. Setelah nanti suhu turun, bimetal akan menyambung kembali. Makanya sering kita dengar suara tek atau ting atau tek tek. Begitu terdengar suara tek, biasanya lampu akan menyala dan setrika kembali bekerja untuk memanaskan besi yang ada di bawah. Oke, seperti ini rekan-rekan. Cuman untuk saya tidak akan membongkar semuanya karena kelihatannya kerusakannya hanya ada pada kabel dan knop ini saja. Namun alangkah baiknya tetap kita coba dulu ya rekan-rekannya. Kita coba dulu untuk elemen pada setrika ini apakah masih berfungsi atau tidak, apakah masih panas atau tidak. Mudah-mudahan masih sesuai yang kita harapkan ya, masih panas. Kita tes dengan multitester, masih menyambung ya, masih menyambung. Sekaligus kita cari jalur untuk switchnya atau bimetalnya rekan-rekan. Oke, jadi ini kita taruh untuk satu prop di sisi kaki elemen sebelah kiri. Untuk yang satunya kita taruh di tengah. Tengah ini menuju ke bimetal ya. Tengah ini menuju ke bimetal. Kita coba sambil kita putar. Kalau kita putar ke kanan dia menyambung, berarti itu switchnya. Yang di switch adalah kaki elemen sebelah kiri ya. Jadi yang disaklar atau yang di switch kaki sebelah kiri. Kalau misalnya prop yang satu kita taruh di tengah dan kita tes sambil kita putar-putar, prop yang satu ditaruh di kaki elemen sebelah kanan, itu tidak akan menyambung karena memang tidak berhubungan. Baik, jadi nanti posisi pemasangannya seperti untuk pengkabelannya seperti ini. Yang satu mendapatkan, yang satu itu kita pasang di tengah dan yang satu kita pasang di kaki yang sebelah kanan. Nah, untuk kaki sebelah kiri itu nanti kita kasih lampu untuk indikator yang biasa kita pasang pada setrika, dan yang satu lagi di kaki sebelah kanan. Jadi untuk lampu ini kedua kakinya itu langsung ke kaki elemen atau ke konektor elemen. Jadi susunannya seperti itu rekan-rekan. Sekali lagi untuk kabel power itu yang satu ditaruh di tengah, yang satu ditaruh di kaki sebelah kanan, karena yang kaki sebelah kiri ini yang disaklar atau di switch, diputus sambung.
Baik rekan-rekan sekalian, kita coba dulu ya apakah elemennya masih berfungsi dengan normal atau tidak. Coba kita langsung kita ambil pada kaki kedua elemen saja, pada kaki-kaki elemen saja, nggak usah lewat saklar ya. Coba kita tancapkan pada listrik beberapa saat, apakah masih bisa panas atau tidak, sambil kita coba. Oke, kita cabut, kita tes. Oke, ternyata masih panas rekan-rekan. Jadi untuk elemennya masih bagus, masih berfungsi dengan baik. Berarti kerusakan hanya pada knop dan kabel saja yang terbakar. Oke, kita lepas kembali rekan-rekan, karena kita akan memasang cover-covernya lagi. Setelah itu kita sambung. Jadi kita pasang cover yang hitam ini saja dulu ya. Kita pasang cover yang hitam ini saja dulu. Nanti kalau yang putih sekalian kita pasang nih, kita nanti untuk masang kabelnya agak repot karena kita harus ngerogoh ya. Jadi sebaiknya kita pasang pada saat posisi masih terbuka seperti ini saja. Kita pasang covernya yang ini dulu, kita bersihkan dari debu-debu ya, meskipun sebetulnya tidak berpengaruh sekali ya sama untuk pemanasan, namun ya biar kita berikan servis yang baik untuk pelanggan kita. Oke, kita pasang baut-bautnya, kita paskan ya kaki-kakinya seperti itu. Kita pasang bautnya satu persatu. Jangan lupa kalau yang namanya tukang servis itu harus selalu memperhatikan atau menghafalkan posisi baut sebelumnya biar tidak tertukar, apalagi tersisa. Kalau kurang masih kita bisa carikan, tapi kalau tersisa rekan-rekan mau nggak mau nanti harus buka kembali mencari posisinya di mana baut tersebut. Oke, ketopnya juga sekalian kita pasang. Sekarang kita pasang untuk lampu dan pengkabelannya. Untuk yang nanti sekalian ya, untuk lampu dan kabel kita pasang bareng. Oke, jadi untuk lampu yang satu dipasang di kaki sebelah kiri seperti ini ya, tanpa kabel power. Untuk kabel power kita pasang di kaki sebelah kanan, jadi satu dengan kaki untuk lampu yang satunya seperti ini. Sini langsung ya, tanpa melalui switch. Untuk yang kaki power yang satunya kita pasang di kaki tengah yang menuju ke switch atau bimetal atau pengatur suhu setrika. Oke, seperti ini. Jadi susunannya seperti ini. Mungkin ada beberapa merek setrika yang nanti mungkin agak berbeda, tapi bedanya itu cuman paling kaki untuk jalur switch antara kaki kanan dan kiri saja. Oke, kita coba hidupkan, kita putar ke kanan, cetek, dan ternyata sudah menyala ya. Berarti arus listrik sudah masuk ke elemen atau memanaskan elemen. Oke, kita coba beberapa kali, kita cetak-cedik untuk memastikan bahwa sambungannya sudah benar. Oke, kalau begitu langsung kita pasang cover-covernya. Pasang cover yang sebelah atas dulu.
sambil kita paskan untuk posisi apa ya, itu penahan kabel. Karena kalau ini keliru juga nanti kabelnya nggak mau apa ya, nggak mau nekuk-nekuk, tapi malah apa ya, menghambat. Jadi gandol apa ya, memberatkan tuh rekan-rekan, ngebot-boti. Tapi kalau pas, nah seperti ini, itu nanti di saat kita dorong maju itu kabelnya akan bergerak turun atau ke belakang. Nah, setelah kita pasang baut, kita paskan, jangan lupa lampu lampunya itu kita paskan pada kaca indikator biar nanti kelihatan. Jangan sampai lampunya terlalu ke atas sehingga saat menyala tidak kelihatan. Jadi kadang-kadang ini yang sering terlewatkan ya, karena udah yakin hidup, saya yakin normal, tapi posisinya kurang tepat. Akhirnya kita bongkar lagi untuk ngepaske lampu pada kaca indikatornya. Oke, karena dirasa sudah pas, kita kembali pasang tutup-tutupnya atau tutup cover bagian belakang seperti ini. Jangan lupa yang rapi, kembalikan ke posisi yang pas, lalu kita pasang bautnya. Jadi yang belakang itu biasanya ada ringnya seperti ini. Oke, kita pasang, malah ringnya malah jatuh ini. Kita pasang lagi. Oke, untuk setrika ini sekarang sudah kembali normal rekan-rekan. Jadi seperti ini. Nah, harus bisa bergerak ke depan ke belakang seperti itu. Karena apa? Di saat kita atau ibu-ibu berhenti atau mau ganti pakaian yang disetrika, itu kan biasanya setrika diposisikan berdiri gitu ya. Jadi kabelnya biar tidak mengganjal, makanya didesain seperti itu. Kita pasang kembali knopnya, dipaskan di situ. Nanti rekan-rekan bisa lihat sendiri ada, nah itu ada koean itu apa rekan-rekan? Ada ini yang harus dipaskan pada knop yang terbelah itu. Jadi disisipkan di situ. Itu fungsinya untuk gantol atau untuk nyangkol gitu. Nanti kalau kita putar itu sehingga bisa memutar knopnya. Oke, kita posisikan, kita putar-putar, udah enak, udah pas. Oke, untuk meyakinkan kita akan mencoba lagi. Kita tancapkan pada listrik PLN, kemudian kita putar ke kanan, tak. Oke, sudah nyala. Kita taruh dulu. Kita yakinkan bahwa bimetal juga berfungsi normal. Kita setel kecil saja, nggak usah pol. Kalau pol nanti kelamaan kita nunggunya. Kita setel ya beberapa strip saja, sehingga nanti untuk meyakinkan kalau suhu setrika sudah mencapai yang diinginkan, itu akan terputus secara otomatis. Saat ini masih melakukan pemanasan ya rekan-rekan ya, masih memanaskan. Kita coba matikan, hidupkan, sambil kita tunggu apakah ini bisa otomatis atau belum. Jadi kita lihat indikatornya. Oke, kalau yang jelas ini setrikanya sudah panas rekan-rekan. Tadi sudah coba saya sentuh-sentuh untuk permukaannya. Oke, nah otomatisnya memutus atau bimetalnya memutus, sehingga setrika mati secara otomatis. Nah,
kita tunggu lagi rekan-rekan, apakah dia akan menyala secara otomatis juga. Jadi untuk meyakinkan kita tes semuanya, sehingga nanti kita kembalikan kepada konsumen atau kepada pengguna itu untuk apa yang kita servis itu sudah benar-benar normal dan bisa dipakai untuk kegiatan atau bekerja. Oke, sudah menyala kembali, sehingga jadi untuk setrika ini sudah normal dan dia memutus lagi. Oke rekan-rekan, seperti itu tadi perbaikan setrika merek Maspion otomatis sudah berhasil dan saya pun bayaran. Terima kasih, jangan lupa like, komen, dan subscribe.